Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada saat itu, para assassin sebagian besar kembali ke benteng pengusir iblis. Pengejaran para dewa iblis terbukti membuahkan hasil, setidaknya telah merenggut nyawa 5 assassin heroik. Untungnya, pelarian mereka cepat, dan 9 assassin dari langkah ke-9 telah berhasil kembali. Di bawah pimpinan Seng Yue, mereka bergandengan tangan untuk menghentikan pengejaran para dewa iblis, nyaris tidak menghindari kerusakan yang lebih mengerikan. Setelah digerebek sedemikian rupa, para dewa iblis sangat marah, dan hampir semuanya menggunakan pilar dewa iblis. Dewa iblis dari langkah ke-9 dalam keadaan ini sangat berbeda dari satu di langkah ke-8. Kru Seng Yue harus melakukan upaya maksimal untuk mencapai hasil ini, untuk setidaknya memberi yang lain kesempatan untuk melarikan diri. Jika pertempuran terus berlanjut, kuil assassin pasti akan mengalami lebih banyak kerugian. Tetapi pada saat yang genting, cahaya yang keluar dari pilar Dewa Iblis Sire telah padam. Kematian Dewa Iblis adalah peristiwa besar bagi semua Dewa Iblis. 6 Dewa Iblis yang mengejar segera kembali dengan sangat khawatir, dan tidak bisa hadir untuk menahan kelompok Seng Yue di sana. Proses pertempuran Long Hao Shen dan Sire sangat kompleks, tetapi dalam praktiknya, seluruh pertempuran hanya berlangsung selama beberapa menit. Demi terburu-buru pertempuran itulah Long Hao Shen telah mengungkapkan semua kemampuan terkuatnya seperti itu. Dan untuk alasan yang sama, dia memilih Sire, yang terlemah dari mereka, sebagai lawannya, dan melakukan serangkaian rencana untuk jauh melebihi kekuatan musuh. Berkoordinasi sempurna dengan Chai mereka akhirnya berhasil membunuh Dewa Iblis Sire. Bantuan yang dimiliki benteng pengusir iblis kepadanya menjadi sangat besar. Sejak kedatangan Long Hao Shen, sisi celah gunung telah menyingkirkan 2 di antara 8 Dewa Iblis yang dihadapi di benteng pengusir iblis ialah Dewa Iblis Singa Alocer dan Dewa Iblis Sire. Dan, tidak ada mahkota Dewa Iblis mereka yang berhasil lolos. Di sisi iblis, kerusakannya benar-benar sangat berat. Dalam garis cahaya, Long Hao Shen dan Chai muncul di dalam menara keabadian. Ini adalah tempat yang sangat aman. Dan tepat setelah mereka berdua muncul, Hao Yue memisahkan dirinya dari tubuh Long Hao Shen, mengangkat kelima kepalanya untuk menunjukkan ekspresi bersemangat. Meskipun Long Hao Shen dan Hao Yue sudah lama tidak bertemu, selama ini hubungan mereka tidak pernah terputus. Tepat setelah keluar dari meditasi mendalam, hal pertama yang dilakukan Long Hao Shen adalah menghubungi Hao Yue. Tapi Hao Yue tampaknya telah mengasingkan diri dalam pelatihan. Peningkatan kultivasi Hao Shen juga berfungsi sebagai dorongan besar bagi Hao Yue. Tubuh Hao Yue menjadi jauh lebih tebal, dan sisiknya mengeluarkan cahaya keemasan ungu. Itu masih merupakan perubahan yang besar dibandingkan sebelumnya. Tepat setelah keluar dari tubuh Long Hao Shen, 5 kepala besar segera berkumpul di depannya, dengan lembut membelai dia dari segala arah. Kasih sayang ini sangat mirip dengan hubungan antara seorang ayah dan putranya. Long Hao Shen dengan lembut merawat setiap kepala besar Hao Yue. Tapi 2 tangan sepertinya tidak cukup, jadi dia harus memeluknya secara bergantian. Setelah lebih dari setahun berpisah, hatinya menjadi penuh dengan kerinduan. Kepala api, kepala cahaya, kepala hijau, kepala biru dan ungu menjadi mencolok. Yang paling indah adalah tanduk kupu-kupu kepala biru. Mata yang terakhir mengeluarkan perasaan lembut dan hangat, seperti wanita pemalu yang dibesarkan dengan baik. Saat Chai berdiri di samping, menyaksikan tampilan kasih sayang Long Hao Shen dan Hao Yue, niat membunuh di matanya karena kematian di masa kecil berangsur-angsur menghilang. Hingga saat ini, kejadian sebelumnya masih terasa tidak nyata di matanya. Serangan fatal dari Dewa Iblis Alocer, bagaimanapun, dilakukan oleh Seng Yue, seorang assassin yang berpengalaman dari langkah ke-9, dan terlebih lagi kepala kuil assassin, yang kekuatannya tidak dapat diganggu-gugat. Dan selanjutnya, karena aspek tak terduga dari benda itu serta umpan yang sempurna, Alocer bahkan tidak punya waktu untuk memamerkan bakatnya sebelum kematiannya. Tapi situasi Dewa Iblis Sire tidak sama.
Long Hao Shen membawanya langsung dalam pertempuran dan mengalahkannya. Chai yakin bahwa bahkan jika dia tidak berpartisipasi, musuh hampir tidak akan lolos dari nasib ini. Dari keadaan akhir tubuh Sire saja, orang bisa melihat betapa perkasanya serangan terakhir Long Hao Shen. Dan ketangguhan tubuh Dewa Iblis setinggi energi spiritualnya. Di samping kelembutan tampilan Chai untuk Long Hao Shen, muncul beberapa kekaguman yang tulus. Selama 1,5 tahun ini, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dan berlatih sangat keras sepanjang waktu, menginvestasikan dirinya sebanyak yang dia bisa. Namun meski begitu, dia menyadari bahwa jarak antara Hao Shen dan dia tidak menyempit, tetapi malah menjadi jauh lebih besar. Faktanya, Long Hao Shen harus banyak berpikir tentang bagaimana menampilkan yang terbaik dari kemampuannya tanpa menggunakan kekuatan memanggil dewa. Ini mengandalkan penggunaan penggabungan dengan Hao Iwe sebagai pengganti memanggil dewa, sambil menggunakan dua pedang ilahi dengan kekuatan penuh mereka. Setelah semuanya selesai, Long Hao Shen telah mengumpulkan dari pembantaian terus-menerus hari ini hampir 1 juta poin kontribusi. Begitu saja, dia membawa Chai keluar dari sana dan kembali. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Chai bahkan Long Hao Shen sendiri merasa bahwa tampilan kekuatan seperti itu terasa hampir tidak nyata. Rasanya seolah-olah musuh menjadi jauh lebih lemah. Namun nyatanya, karena hasil 1,5 tahun terakhir inilah dia mencapai semua itu. Jika seseorang selain dia yang telah mencoba menjalani 1,5 tahun meditasi mendalam, orang itu pasti akan menjadi gila. Keadaan meditasi yang mendalam bahkan melebihi apa yang dialami Chai pada tahun dia mengasimilasi belati samsara. Pada saat itu, Chai setidaknya memiliki kemampuan untuk membentuk pikiran, tetapi pemikiran Long Hao Shen perlu dibatasi untuk menghasilkan keadaan mistis itu. Dari sudut pandang lain, sebagai putra cahaya, yang dipilih dewa, lebih baik tidak wajar jika Long Hao Shen tidak membuat kemajuan besar seperti itu setelah menjalani 1,5 tahun kultivasi. Tentu saja, dia masih hanya bisa menghadapi Dewa Iblis berperingkat lebih rendah untuk saat ini, jangan lupa bahwa dia baru berusia 20 tahun. Setelah Hao Iwe dan Long Hao Shen tenang, sebuah pikiran disebarkan oleh yang pertama ke pikiran Long Hao Shen. Hao Shen menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil. Waktunya belum tiba, risiko mengekspos diri kita terlalu besar. Dan selain itu, Dewa Iblis lainnya masih mengawasi, jadi kita tidak bisa begitu terburu nafsu. Jangan khawatir, akan ada waktu untuk menunjukkan keahlian hebatmu Hao Yue. Hao Yue menyarankan dia pergi untuk pilar Dewa Iblis. Sekarang, 2 dari 8 yang terletak di luar benteng pengusir iblis telah kehilangan pemiliknya, menjadikan ini kesempatan terbaik untuk menghancurkan mereka. Tetapi bahkan tanpa saran ini, bukan seolah-olah Long Hao Shen tidak memiliki ide seperti itu. Hanya ada 72 dewa iblis, di antaranya dewa iblis ular telah dimusnahkan. Orang dapat mengatakan bahwa setiap dewa iblis yang diakhiri akan mengguncang sebagian dari fondasi iblis. Tapi Long Hao Shen masih tidak kehilangan akal sehatnya. Berpikir tentang pemandangan mengerikan dari keadaan benteng pengusir iblis ketika dia pertama kali datang, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika tidak, ini hanya akan memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang kehadirannya dan Hao Iwe di sini, menghasilkan invasi skala besar. Bagaimana pihak asasin bisa melawan Kaisar Dewa Iblis? Pada saat itu, seluruh kota pengusir iblis berisiko hancur, dan kuil asasin bahkan mungkin dimusnahkan sebagai hasilnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa 3 tenaga iblis terbesar masih belum muncul, ini setidaknya membuat aliansi kuil mampu menanggung situasi untuk saat ini. Mungkin Kaisar Dewa Iblis takut akan hasil dari kehancuran bersama. Untuk alasan ini, meskipun telah membunuh 2 dewa iblis, pilar mereka tidak dapat ditargetkan dengan gegabah. Long Hao Shen pasti tidak bisa membiarkan statusnya bocor. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Chai kita harus kembali secepat mungkin setelah kita memulihkan energi spiritual kita, atau kakek buyut akan khawatir. Hao Iwe tidak tinggal di sini dan membawa dirinya ke dunia aslinya. Kemampuannya tampaknya telah sangat menguat, dan Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan bahwa Hao Iwe telah mencapai kemacetan lain,
yang dapat ditembus kapan saja. Tubuhnya yang besar jelas bengkak di beberapa tempat. Jika dia berevolusi sekali lagi, kemampuan seperti apa yang akan dihasilkannya? Memikirkan hal ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa harapan. Dengan kemampuan Hao Iwe untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, pertumbuhan kekuatannya membuat prospek masa depan mereka semakin besar. Bagi sisi iblis, kematian Dewa Iblis Sire adalah pukulan besar. Di perkemahan iblis utama, 6 orang memiliki penampilan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki ekspresi serius dengan perilaku Dewa Iblis yang mengesankan, dan seluruh tenda mengeluarkan suasana yang sangat menekan. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya berlalu. Teriakan marah memotong keheningan di tenda. Orang yang berbicara adalah individu yang tinggi, bersayap, bertanduk sapi dengan tubuh yang sangat kuat. Itu adalah Dewa Iblis Mad Bull Zagan. Dan kemarahannya diharapkan. Selama beberapa tahun terakhir, Alocer, Sire dan dia mengawasi benteng pengusir iblis bersama-sama, tetapi sekarang Alocer dan Sire sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan simpati pada mereka? Mendengarnya, Dewa Iblis lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda. Di antara 6 Dewa Iblis, yang duduk di kepala kelompok memiliki penampilan seperti gadis manusia yang sangat cantik. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah muda, memiliki rambut berwarna merah muda serta sepasang mata merah muda yang mistis. Kulitnya putih cerah, dan kecantikannya mencapai tingkat yang ekstrim. Sebaliknya, emosinya terlihat sangat berapi-api, mencapai ukuran di atas 1,8 meter. Jika ditempatkan di antara gadis-gadis manusia, dia pasti akan menonjol. Dan menyembunyikan dadanya adalah kain yang sangat kecil, memperlihatkan jurang yang dalam di antaranya. Pasangan yang menjulang tinggi itu sepertinya bisa merusak pakaiannya kapan saja. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan memperhatikan bahwa Dewa Iblis lainnya tidak berani bersilangan dengannya, dan bahkan tidak berani menatapnya lama. Itu adalah Dewa Iblis peringkat ke-12 Sewa Iblis Sitri. Peringkat Dewa Iblis sangat penting, dan menjadi peringkat ke-12, kekuatannya jelas. Dia juga berdiri sebagai komandan pasukan iblis yang berdiri di luar benteng pengusir iblis, dan setiap Dewa Iblis yang hadir di sini mendengarkan pengaturannya. Meskipun memiliki penampilan luar seperti seorang gadis belaka, tidak ada Dewa Iblis yang meragukan kemampuannya. Dewa Iblis Sitri memiliki ekspresi yang sangat serius dan tegas, memberikan keanggunan yang keren. Pandangannya menyapu ke Dewa Iblis Zagan. Melihat penampilannya, kemarahannya yang sebelumnya ekstrim segera berhenti. Sitri dengan acuh tak acuh berbicara, katakan sesuatu, kalian semua. Apa pemikiran kalian? Saya setuju dengan Sagan. Kita tidak bisa membiarkannya berlalu seperti itu. Manusia berani menyerang kita, jika kita tidak memberi mereka pelajaran menyeluruh, bukankah mereka akan terus merajalela? Setelah Alocer dan Sire meninggal, jika kita tidak dapat memberikan kontribusi untuk menebusnya, kesalahan yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh salah satu dari kita. Yang berbicara adalah Dewa Iblis berbentuk manusia yang sedikit dibangun dikelilingi oleh bayangan hitam. Long Hao Shen dan Chai harus mengenalinya, karena dia telah muncul bersama Alocer di sekitar tembok kota untuk menyerang Chai secara tiba-tiba. Namun, hasil akhir dari ini adalah kemungkinan terburuk. Itu hanya mengakibatkan kematian Dewa Iblis Singa berkobar di luar benteng pengusir iblis. Itu adalah Dewa Iblis peringkat ke-45, memimpin iblis tak terlihat dari klan Daik, Dewa Iblis tak terlihat. Sitri menyipitkan matanya dan bertanya, apakah hitungan yang mati sudah keluar? Mereka punya. Sagan segera melanjutkan, korbannya banyak. 1.400 orang pada langkah ke-6 atau lebih meninggal. Dan di bawah itu, korbannya juga di atas 3.000. Bahkan untuk iblis yang memiliki jumlah yang sangat banyak, korban ini sangat besar, terutama karena yang bersangkutan adalah iblis dari langkah ke-6 ke atas, yang tidak dapat dibudidayakan dengan membalik tangan. Mendengar ini, mata Sitri langsung bersinar dengan kilatan tajam. Saat dia perlahan bangkit, dadanya yang besar bergoyang. Besok, luncurkan serangan kuat saat fajar. Kali ini, kita tidak akan berhenti sampai kita menerobos benteng pengusir iblis.
Dia juga sangat marah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Dewa Iblis tak terlihat benar. Mereka hampir tidak bisa menjelaskan kematian dua Dewa Iblis. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya Dewa Iblis berada di antara korban. Bukankah kita harus membahasnya lebih lanjut, Sitri? Iblis jangkung yang duduk di satu sisi membuat ulang, Yang Mulia ingin kita menguras kekuatan manusia melalui pertempuran terus-menerus, dan menahan diri untuk tidak menerobos celah gunung. Sitri menyapu tatapan dingin, apakah Anda keberatan? Dewa Iblis itu segera menggigil, lalu menundukkan kepalanya dan terdiam. Baginya untuk memimpin seluruh kekuatan iblis yang mengancam benteng pengusir iblis, mustahil bagi Sitri untuk tidak memiliki cara untuk menekan Dewa Iblis lainnya. Bertindaklah sesuai dengan rencanaku. Iya, Dewa Iblis lainnya berdiri satu demi satu, sebelum berbalik untuk meninggalkan tenda. Benteng pengusir iblis, kecemasan Seng Yue akhirnya mereda, karena Long Hao Shen dan Cai Er akhirnya kembali. Operasi ini hanya bisa dikatakan sukses untuk benteng pengusir iblis. Meskipun beberapa asasin kelas heroik tewas, kerusakan yang mereka timbulkan pada musuh bahkan lebih parah. Setidaknya 1/5 dari iblis langkah ke-6 atau lebih telah tewas dalam serangan ini. Selanjutnya, meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi di pihak Long Hao Shen dan Cai Er, hilangnya cahaya dari pilar Dewa Iblis Sire adalah sesuatu yang diperhatikan pihak mereka. Mungkinkah Long Hao Shen benar-benar telah membunuh Dewa Iblis? Seng Yue tidak berani percaya itu. Terlepas dari sisanya, Long Hao Shen hanyalah seorang kultivator pada langkah ke-8. Tapi itu juga bukan tidak mungkin. Dia secara pribadi telah melihat kekuatan besar yang digunakan sihir terlarang Long Hao Shen. Jelas, dia tidak dapat diukur dengan standar biasa dari langkah ke-8. Segera setelah memulihkan energi spiritual di Menara Keabadian, mereka berdua kembali ke benteng pengusir iblis. Setelah entah dari mana, mereka segera menyembunyikan kehadiran mereka. Cai Er, secara alami tidak terlihat, dan Long Hao Shen mengenakan jubah yang telah dia persiapkan sejak lama. Kekuatan mentalnya mengelilingi tubuhnya, menutupi kehadirannya. Kemudian Cai Er hanya meraih tangannya untuk terbang bersama, manfaat besar memiliki Raja Unicorn. Kalau tidak, Long Hao Shen harus memikirkan cara untuk kembali dari permukaan, demi menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu benar-benar membunuh Sire? Mata Seng Yue terbuka lebar saat dia bertanya pada Long Hao Shen dan Cai Er. Cai Er menjulurkan lidahnya, lalu melangkah mundur dan menunjuk Long Hao Shen tanpa persahabatan sedikit pun. Dialah yang merencanakan segalanya, dan juga penghasut utama. Saya hanya menyerang sekali. Seng Yue segera meliriknya, dan ini tidak hanya terjadi padanya, tetapi dari langkah ke-9 dan Heroic Assassins masih di sampingnya mendengarkan. Setelah mereka kembali, mereka segera berkumpul, dan karena Long Hao Shen dan Cai Er belum kembali, Seng Yue tidak membiarkan mereka bubar begitu cepat. Dia ingin menunggu berita Long Hao Shen dan Cai Er, dan jika itu terlalu lama, mungkin mereka akan melakukannya kembali ke kamp iblis untuk mencari mereka berdua. Long Hao Shen mengangguk, kami cukup beruntung. Sire adalah Dewa Iblis peringkat ke-70, yang agak lemah, selain telah jatuh untuk penyergapan kita. Kami berhasil membunuhnya, dan mahkota Dewa Iblisnya ditelan oleh teman binatang ajaibku. Teman binatang ajaib yang dia bicarakan adalah Hao Iwe, tapi tentu saja, asasin yang hadir mengira ini tentang Raja Bintang. Mendengar penjelasannya yang tidak bisa dirumuskan lebih sederhana dari itu, para petinggi kuil asasin saling memandang dengan cemas, sama sekali tanpa kata-kata. Dewa Iblis Sire mudah ditangani hanya karena peringkatnya yang rendah. Bukan hanya untuk 1 atau 2 hari mereka berurusan dengan dewa-dewa iblis ini. Mengandalkan dorongan dari pilar Dewa Iblisnya, kekuatan bertarung Sire mencapai langkah ke-9, dan dia memiliki beberapa kemampuan khusus yang berfungsi sebagai sarana untuk bertahan hidup. Bahkan para asasin dengan kekuatan ledakan ekstrim ini tidak berhasil membunuhnya bahkan setelah bertahun-tahun, namun Long Hao Shen membuatnya terdengar sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa berhasil? Setelah berdiri terkejut untuk waktu yang singkat, Seng Yue segera memiliki tampilan yang tidak sedap dipandang.
Yang tak tertandingi tidak sedap dipandang pada saat itu. Apakah kamu lupa tentang apa yang aku katakan sebelum kita berangkat? Saya mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan untuk mengejar Dewa Iblis. Bagaimana jika seranganmu terhadap Sire gagal? Bagaimana menurutmu aku akan menjelaskan ke kuil ksatria? Senior heroik ini sangat marah. Dari semua orang di sini, dia tahu yang terbaik apa arti Long Hao Shen dan Chai Er bagi aliansi. Jika Long Hao Shen mati seperti itu, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kerugian itu. Long Hao Shen tidak dapat menunjukkan kelemahan pada saat itu, karena dia mewakili kuil ksatria sebagai kepala ksatria suci sementara mereka. Kepala kuil, harap tenang. Aku sudah membuat persiapan yang cermat sebelum itu, jadi bahkan jika serangan kita terhadap Dewa Iblis Sire telah gagal, Chai Er, dan aku punya cara tertentu untuk melarikan diri. Saya memiliki alat ilahi yang dapat menembus ruang dan membawa kita berdua ke dimensi lain, di mana kita dapat tinggal untuk waktu yang lama. Dan dengan mengandalkannya, kami berdua menghilang setelah membunuh Sire. Mendengar kata-kata alat ilahi, Seng Yue memiliki tatapan kosong, dan para asasin lainnya memiliki ekspresi yang sama. Alat ilahi yang memungkinkan pelarian melalui dimensi adalah sesuatu yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar alat ilahi seperti itu. Terutama bagi seorang asasin, kemampuan melarikan diri ke dimensi lain untuk waktu yang lama benar-benar menarik. Apakah kamu menerimanya dari kuil kesatriamu? Seng Yue tanpa sadar berseru. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, ini milikku, atau lebih tepatnya, tim kita. Pandangan Seng Yue beralih ke Chai Er, melihat cicitnya mengangguk tanpa ragu-ragu. Menghela nafas pelan, Seng Yue berkomentar, baiklah. Karena begitulah keadaannya, saya tidak akan bersikeras. Tidak peduli apa, kamu telah menyingkirkan Dewa Iblis untuk benteng pengusir iblis kami, yang merupakan kesuksesan besar. Namun, kita dapat memprediksi bahwa setelah apa yang terjadi malam ini, serangan balik iblis akan segera menyusul. Dendam mereka sangat tinggi. Mari kita kumpulkan kristal ajaib yang telah dikumpulkan semua orang dari operasi ini sebagai persiapan untuk itu, untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan meriam ajaib kita. Iya, semua senior tampak penuh kegembiraan. Semua senior tampak penuh kegembiraan.